Shalom suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi pada persekutuan doa malam hari ini, edisi khusus memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan badan. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai acara persekutuan doa kita dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada hari ini ya Bapa. Karena tepat hari ini kami Kau anugerahi kemerdekaan di usia kami yang ke-77 tahun. Kiranya ya Bapa, Kau pulihkan bangsa kami, Kau bangkitkan dan Kau kuatkan kami ya Bapa, agar kami menjadi bangsa yang semakin maju, agar kami menjadi bangsa yang bersatu, dan agar kami menjadi bangsa yang selalu memuliakan nama-Mu dan selalu menjunjung rasa persatuan. Bapa, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyanyikan pujian badimu ya Bapa. Kami mau memasuki gerbang-Mu. Kami mau dengan hati bersyukur, kami katakan hari ini harinya Tuhan. Kami mau bersuka sebab Engkaulah Allah kami. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku.
Agustus 2022, 77 tahun yang lalu, pahlawan kita berjuang untuk memperoleh kemerdekaan negara kita. Maka kita sebagai penerus bangsa ini, kita akan buat negara kita menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. 17 Agustus 1945 menjadi tanda sejarah kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Kita umat pilihan Allah. Kita menjadi pemenang dalam mengisi negara kita ini dengan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari maju, kita semua umat pilihan Allah. Sekaranglah waktunya kita berdiri bagi bangsa ini. Dengan semangat 45, pulihkan Indonesia, bangkit. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, ya umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. bukan lagi Dapatkan kemuliaannya, bukan berarti nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. jalan Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Semuanya nyanyikan. bukan bagi Nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus
Tuhan bertahta di dalam hati kita, di dalam negeri kita, Indonesia yang tercinta ini. Mari Tuhan, datanglah kepada kami. Kami mau datang padamu ya Bapa, untuk negeri kami Indonesia ini. Bentuklah kami ya Bapa, bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu, agar di dalam negeri kami ini persatuan boleh terjadi. Jauhkanlah daripada kami perpecahan. Kiranya ya Bapa, Roh-Mu senantiasa menguatkan dan semakin menguatkan kami untuk dapat menyembah-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Syukur kami panjatkan kepadamu, Yesus. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah oleh suku-suku bangsa, yang layak dimuliakan. Berkat darah-Mu ya Engkau yang telah Kau tebus dosa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sungguh Engkaulah Yesus Allah kami yang layak disembah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan
nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, curahkanlah rahmat-Mu. Engkaulah kami Tuhan, Engkau yang layak disembah. Engkau atas kami, Engkaulah kami curahan kuasa-Mu melimpah atas kami. Shalom Bapak Ibu, Suster, serta rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan. Berkah dalam, salam merdeka. Pada kesempatan yang indah hari ini, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Apakah kita sungguh merasakan sudah merdeka sebagai warga negara sekaligus umat Allah? Bagaimana kita menyikapi dengan kemerdekaan tersebut?
Mari kita temukan keindahan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Adapun judul perikopnya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Manusia pada hakikatnya ingin sesuatu yang merdeka, bebas dari suatu keterikatan, perhambaan, ataupun perbudakan. Manusia ingin hidup bebas lepas tanpa pengaruh apapun. Dari bacaan yang baru saja kita dengar, Rasul Paulus dihadapkan pada situasi yang kurang mengenakan. Jemaatnya yang sudah dibangun untuk percaya kepada Yesus, percaya bahwa Taurat dapat memberikan keselamatan, harus menyunatkan diri, dan orang yang bersunat wajib untuk melakukan seluruh hukum Taurat supaya dipandang benar. Nah, ini membuat Paulus menjadi sesuatu yang dianggap suatu perhambaan. Padahal dengan salib Kristus, kematian Yesus, dosa-dosa jemaat sudah dihapuskan. Jemaat sudah dimerdekakan dan memperoleh keselamatan tanpa harus bersusah payah menuruti hukum Taurat ini. Jemaat sudah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh Kristus yang sudah menjadi penebusan di kayu salib. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk melakukan hukum Taurat tersebut, walaupun sebenarnya itu berdosa, Bapak Ibu.
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat dipandang benar oleh Allah karena di kayu salib Kristus telah menanggung segala hukuman dosa-dosa yang sebenarnya mereka sudah lakukan. Kebenaran yang diterima jemaat itu jelas merupakan suatu anugerah, dan untuk dapat menerimanya mereka perlu percaya kepada Kristus. Nah, di sini ada jemaat yang menyelewengkan ajaran tersebut. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan supaya berdiri teguh di dalam iman. Jangan mau lagi dikenakan oleh perhambaan. Adapun tantangan-tantangan yang dapat kita ambil dari perikop ini, itu adanya keinginan duniawi, pengaruh sekeliling, dan kemalasan. Kita bersyukur karena bacaan ini Tuhan memberikan kita nasihat. Apa saja sih itu nasihatnya? Kita memang sudah dipanggil oleh Allah untuk merdeka. Itu pada ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh perhambaan. Jadi kita sudah merdeka dari dosa. Kemudian poin kedua, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi. Nah, ayat berikutnya itu kita dapat lihat pada ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ketika kita ditebus oleh Allah, kita tidak boleh sembarangan untuk wong kita dosanya sudah ditebus ya Bapak Ibu ya, kita boleh berbuat dosa seenaknya. Kita harus camkan itu. Ketika kita memperoleh tebusan, kita hidup baru. Kita meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama kita. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita kembali kepada manusia lama kita berbuat dosa lagi. Kemudian poin yang ketiga, kita harus tetap setia pada kebenaran iman kepada Yesus dan berpegang pada firman dan tuntunan Roh Kudus. Ayat kelima ya. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Di dalam Yesus ada kasih, ada pengampunan, ada pengharapan. Kemudian poin yang keempat, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ini kita lihat di ayat yang ke-13 yang ke-B. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kenapa toh kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, melayani kita, bahkan menebus kita dari dosa. Kemudian yang kelima, sebagai orang yang merdeka, kita harus mengamalkan cinta kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Jadi ini pada ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama, otomatis kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, janganlah saling menggigit. Ayat yang ke-15 ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di sini Tuhan tidak menginginkan kita saling menggigit, saling menjatuhkan, bahkan saling menelan, membunuh atau membinasakan ya. Kita harusnya saling membangun di dalam iman, saling meneguhkan. Jangan jadi batu sandungan juga saudara-saudariku, tetapi kita harus menjadi berkat. Kemudian berbahagialah kita karena
kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Kita sudah dimerdekakan. Tuhan sudah mendidik, mengajar, menasihati kita dengan lemah lembut. Oleh sebab itu, sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Kita punya iman, kepercayaan kepadanya. Kita boleh bersyukur, kita boleh berdoa, kita boleh beribadah, kita boleh menyembah Tuhan, kita memuji, memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, hiduplah dalam suatu kehidupan sebagai manusia yang baru, yang menunjukkan bahwa kita sudah menang dan merdeka. Hidup seperti yang Kristus inginkan, hidup untuk menggenapi rencana-rencana Allah. Jangan mau diperbudak oleh kecemaran hawa nafsu dunia dan dosa-dosa lainnya. Jangan kita kembali ke manusia lama kita. Nyatakanlah, perjuangkanlah kemajuan hidup kita, pencapaian rohani yang baru hari demi hari. Hidup yang berbuah karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Demikian firman yang boleh saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya punya kesaksian di mana kemarin saya alami malam hari itu listrik padam. Bukan karena PLN saudara-saudariku, tetapi karena token yang belum diisi, jadi pulsanya habis. Otomatis gelap, kipas angin mati, sumuk dan nyamuk banyak saudaraku. Dan baru pagi tadi saya setelah mengantar anak ke sekolah, saya mengisi token tersebut. Dan ketika saya lihat itu di token itu sirkuitnya terputus, arusnya tidak jalan. Begitu saya masukkan nomor, enter, langsung ceklak. Jadi terbukalah. Jadi sirkuit itu kembali nyambung dan arus terhubung. Langsung lampu menyala, terdengar bunyi sanyo yang nyala. Nging, bak mandi terisi lagi. Sungguh ketika kita hidup dalam dosa, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Seperti tadi ya, kita hidup dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan. Tetapi karena Tuhan sudah menebus, kita otomatis kita sudah dimerdekakan saudaraku. Kita beroleh kebebasan. Dan kita jangan salah menggunakan kebebasan itu untuk berbuat dosa kembali. Dan untuk mengisi pulsa tadi, kita perlu relasi dengan Tuhan. Apa itu? Kita perlu berdoa, kita baca kitab suci, kita pergi gereja, mengikuti Ekaristi dan menyantap hosti kudus Yesus. Juga kita mengamalkan kasih Tuhan kepada sesama. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih ya Bapak atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, karena kami Kau berikan telinga sebagai seorang murid. Kini kami mau haturkan doa-doa kami kepadamu ya Bapak. Syukur ya Bapak untuk setiap rencanamu dan rancanganmu dalam kami ya Bapak. Kiranya bangsa kami ini, kami boleh berdiri dan membawa kami kepadamu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu ya Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan di negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, di kesempatan hari ini kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan bagi Wakil Presiden kami, Bapak Muhammad. Kiranya ya Bapak, Roh-Mu turun atas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami, agar beliau dapat membimbing kami rakyat Indonesia yang dipercayakan ini menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, jauhkan kami dari segala hal yang dapat memecah belah persatuan di antara kami. Jauhkanlah roh-roh pemecah ya Bapak. Jauhkanlah dari bangsa kami. Kiranya kami dari semua suku bangsa, dari lintas agama manapun semakin bersatu, semakin memperkuat persatuan agar negara kami Indonesia ini semakin tegak ya Bapak, dan juga semakin maju, semakin memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pemilu yang akan datang ya Bapak. Kiranya ya Bapak, proses-proses yang akan dialami oleh partai-partai, oleh KPU dalam memilih partai-partai, kiranya ya Bapak, Roh-Mu boleh tercurah agar mereka dapat memberikan dan dapat menjadi yang terbaik untuk menjadi pilihan kami nantinya. Bapak, kami juga berdoa bagi kami bangsa Indonesia, rakyat-rakyatnya ya Bapak. Jauhkanlah dari kami percobaan dan malapetaka. Jauhkanlah virus corona, jauhkanlah virus-virus yang lain dari bumi kami ini ya Bapak. Kiranya kami semakin hari semakin memperkuat pertahanan kami, memperkuat rasa solidar kami kepada sesama, agar kami juga selalu mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang nantinya akan
berguna bagi kami. Doa kami ya Bapa, kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Bagi bangsa ini kami berdiri ya Bapa, dan membawa kami kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan dan menyembah Engkau pada PD malam hari ini. Bapak, kami akan menutup persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami berdoa bagi kami anggota PD Karismatik Katolik Santo Petrus Pekalongan ini, biarlah semangat kemerdekaan semakin mempersatukan kami umat-umat, agar juga banyak umat tergerak untuk bergabung bersama kami. Kiranya ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur Atas Tanah Air Kita yang Kaya dan Raya ini. Lautnya luas, gunungnya megah, dan itu semua berkat kemurahan Tuhan. Marilah kita nyanyikan berkat-berkat Allah. Dapat kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bumi dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Apa berkat siapa? Allah yang agung maha kuasa. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.